Hai Mas, ini Mas, aku neng kene meneh nih sudah ada di sini lagi. Ini tadi untuk kita ngomong ke masalah dari antara kapal pesiar dan kapal ikan ya Mas ya. Jadi di blog pertama saya mengatakan tidak ada kata diskriminasi, tidak ada saling membedakan lah, orang ada bedanya sebetulnya. Kita tidak akan ngomong ke wah ini kapal, enggak ada. Jadi tidak ada diskriminasi. Apa aku yang ngomong embung antaramu dengan aku? Ngantek apa mencotrot. Tidak ada discrimination. Alah apa meneh malah. Jadi tidak ada itu Mas. Jadi memang untuk kapal pesiar itu harus membutuhkan skill. Kapal ikan juga membutuhkan skill. Kapal pesiar juga membutuhkan skill. Seperti saya katakan tadi, skill sertifikat. Jadi kan kamu harus mempunyai paling enggak SMA lulus, kita harus sekolah lagi pariwisata untuk jurusan kamu senengnya apa. Dan untuk yang ikan nyun sewu, pernah saya katakan di vlog-vlog saya kemarin, ora iso mocai nanti iso nyambut gawe karena dia punya skill, punya kemauan. Itu kan pekerjaan. Kalau setiap orang itu, saya percaya setiap orang itu punya kemauan untuk bekerja, pasti dia akan kelihatan dari apa yang dia kerjakan, contohnya skill. Wis arep manis skillnya bukan dia mencari ikan karena dia harus kepepet masuk di situ, ya dia harus belajar apa yang harus dikerjakan itu, ya Mas. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kapal iwak ora iso maca iso nyambut gawe ning kapal iwak. Ya enggak, karena saya pernah menangani masalah itu. Permasalahan orang yang tidak bisa baca, dia bisa kerja untuk di kapal company-nya ya seperti yang saya katakan selalu bermasalah itu. Dia masuk ke Eropa, itu yang saya katakan di vlog-vlog saya kemarin. Kalau di kapal pesiar tidak boleh, ya kamu harus mempunyai sertifikatnya itu ya skill, keterampilan kamu. Jadi sebetulnya di kapal ikan dan di kapal pesiar itu kalau saya anggap perbedaannya juga agak mencolok karena dia harus mempunyai sertifikat. Kalau yang di sini kan nggak apa-apa. Nah, karena kenapa? Karena kalau di kapal ikan itu kan mak betunduk ya iwak, mak betunduk jadi omongan karo sapa? Kowe omongan karo iwak nggo basa apa ya iwake ora mudeng ya. Tapi kalau di kapal pesiar kan enggak. Kamu kerja di office boy, jadi kamu harus bertatapan dengan orang. Kamu kerja di resepsian, kamu harus bicara dengan orang. Jadi paling enggak harus bisa satu bahasa dari bahasa ibu kita, jadi bahasa Inggris, bahasa apa, nanti bahasa Prancis, bahasa lainnya kan menambah gitu ya Mas ya. Tapi untuk mas-mas yang kerja di kapal pesiar itu yo pertamanya yo mungkin bahasa Inggrisnya ya yes no itu, tapi kan lama-lama kan dia karena terbiasa dan dia sudah mempunyai bekal. Colone wong arep mlaku dhek wis nggawa pangan raketang sego kok, nanti lawe kan sambil jalan, cara bodone ngono Mas, mudeng lah. Jadi kowe iki nek mlebu ning kapal pesiar kowe wis nggawa sego. Jadi nanti lawe engko mbokeki lawon ndok, mbokeki lawon sambel gitu. Tapi kalau kapal ikan, aku kowe nggo manci tok. Wis engko diadahi apa sak onone gitu paribasane. Sewu. Ini ya saya katakan tadi, saya tidak mendiskriminasikan saudara saya yang kerja di kapal ikan dan di kapal pesiar karena saya pokok mengurusi masalah ikan, karena kebanyakan masalah di kapal ikan gitu loh Mas. Jadi jangan minder, kamu di kapal ikan kamu bisa mengasah, kamu bisa punya skill untuk sertifikat, kamu harus bisa masuk ke kapal pesiar karena pekerjaannya podo Mas. Ning kapal pesiar ya ono sing ngorek WC, kapal pesiar ono sing isah-isah, semuanya sama, cuman kita saling pandang toh, ya enggak, bukan wah Joni kapal pesiar kayak very well, wah kayak very good, very nice, very everything oke. Jangan begitu, karena semua kita saling memandang satu sama lain. Tapi cuman kapal pesiar itu fasilitasnya memang terjamin dan dengan gaji yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang ILO itu Mas. Itu yang alhamdulillah saya ya tidak ngerti yang jelas-jelasnya ya, tapi gajinya itu sesuai. Kalau kapal ikan kan enggak,
kapal ikan nggak sesuai itu. Kapal ikan gajinya di bawah sekali. Tapi lain, kapal ikan yang ada di Spanyol dia akan gaji dengan sesuai dengan apa yang di undang-undang itu, karena dia takut. Tapi kalau yang dari Indonesia itu saya wah ini omongannya ini nggak ngerti itu nanti bukan pemenang saya untuk berbicara ya, dari orang yang berkompeten, corongnya pemerintah nanti yang itu bisa menangani itu, jadi saya belum ini tok wae. Tapi yang aslinya yang dari orang-orang yang di sini itu gajinya sama apa yang tertera di undang-undang itu, guys. Ya, jadi mudahlah maksud saya tadi, ya kan? Jadi jangan minder kalau di kapal ikan, jangan minder. Kamu ya, saya selalu menyupport untuk anak-anak muda yang masih baru lulus SMA. Ayo le, kamu sekolah lagi, raketan D1, D2. Kan saya ngomong di Jogja, di Solo banyak, di Jakarta juga banyak. Kumpulin uangnya le. Nanti kamu bisa, kalau kamu semangat, kalau kamu juangmu berkorban, berkobar-kobar bisa. Ya ora. Jangan ora. Aku gajine pun sak iprit mulai neng omah tambah ra cukup, tambah dibletek utang alor itu lah. Saya sudah selalu memberi masukan kepada kamu semuanya, mas-masnya, khusus yang kapal ikan yang junior. Ini yang senior loh. Kalau yang senior, apalagi yang udah kapal kerja di kapal Jepang, alhamdulillah paling nggak gajinya dia bisa menyesuaikan, walaupun gaji dia di bawah undang-undang yang berlaku, tapi dia mempunyai sampingan yang melebihi dari itu, jadi tidak ada masalah apapun. Tapi kalau yang kapal-kapal lainnya, contohnya saya selalu omongkan Cina itu wes orang apa-apa nih, sampingannya udah disamplu iwak tok ngalor ngidul ya pra gitu mah. Jadi ya semangat terus, saya selalu ngomong le, kamu yang wis do pulang mbok disihke duite mbokmu karo bapakmu mungkin ya oke, nggak masalah. Bu, aku ngirim sithik yo simpenan aku soal sekolah meneh. Sekolah setahun ini loh le, gur piro wong gajimu ya alhamdulillah saora-orane di Indonesia kan yo ya nggak, tapi saya nggak tahu untuk kebutuhan kamu apa, nggak tahu. Tapi kalau kamu memang punya kemauan untuk bisa naik ke jenjang lebih apa ya, lebih untuk mencari pengalaman, mencari wawasan yang lebih di atasnya, jadi ya kamu ya harusnya dari kapal ikan bisa lari ke kapal lain yang lebih bagus. Corone kapal tanker, kapal itu nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah ada masalah. Cuman yang pernah saya omongkan di blog dulu saya, satu kapal minyak itu pernah masalah, tapi masalahnya itu masalah dari perusahaan sampai kaptennya nggak dibayar. Tapi itu dulu ya, cuman itu tok, nggak ada masalah lagi. Kapal pesiar alhamdulillah hampir nggak ada masalah apapun, nggak ada masalah mas. Jadi yang kebanyakan masalah ya kemarin-kemarin kapal ikan Cina Taiwan. Udah orang ini langsung saya omongkan ini karena memang kenyataan yang dulu itu memang kenyataan. Jadi masih yang sudah pengalaman, jadi saya selalu meleng yo mas yo tulung yo bu mas sing kerja ning kapal junior yo kapal ikan kandhanono yo, untuk dia bisa semangatnya bisa berkobar nanti dia 2 tahun nih mas kerja, kontrak kerjanya yang tengah laut keling-keling ya, bayangno to, keling-keling yang tengah laut yang rono laut rene laut, bayangno gajinya tidak seberapa ya, tidak sesuai. Jadi saya ngomong wis nggak apa-apa, kamu buat pengalaman, uangnya dikumpulin, sebagian kasih orang tua, sebagian disimpan untuk sekolah, nanti bisa ke kapal yang lebih bisa menjamin. Bukan ya, kamu sendiri yang bisa menentukan itu. Jadi kapal itu nggak bisa, tapi paling nggak kan harapan, ya nggak, harapan ya tak mas. Saya kira mas wis mudeng kan. Jadi ini 2 ya, nanti kita ke vlog lainnya untuk ada yang bertanya lagi nih, masih banyak banget ini yang bertanya ini, piye kok kerja ning Eropa gini, kerja ning kene gini. Nanti ya mas ya, kita ke vlog selanjutnya biar jenengan nggak boring. Tapi jangan lupa loh ya bu, mas mbak subscribe, tolong
beri saya semangat terus untuk bisa selalu nge-vlog, memberikan informasi, untuk kita saling menyatu, saling apa ya, bersilaturahmi walaupun hanya di YouTube, karena saya ada di sini, jenengan ada di mana saya nggak tahu, jadi biar ngerti, oh Bu Hadi kuwi toh, oh iya toh sing ayu dhewe wong sadonya. Yes, bukan ayu rupane, tapi yang penting Allah ayu hatinya, ayu pikirannya, ayu rupane, ayu rupa itu bisa kita beli di operasi-operasi di rumah sakit, kita punya uang kita, tapi kalau hati nggak bisa untuk digantikan. Ya pernah guys, saya kira sampai sini dulu ya guys ya, kita saling berdoa, kamu bisa, saya bisa, untuk sukses dunia dan akhirat. Insya Allah Tuhan selalu melindungi kita dimanapun berada ya. Jangan sedih-sedih, saya kemarin udah sedih sekali guys, karena aduh nggak bisa saya omongkan sampai saya kayak ngantek kayak anak kecil guys, mohon sewu sekali ya guys ya. Saya kira sampai sini loh ya. Assalamualaikum.